migrasi untuk proses WAR SDWHV-nya teman-teman. Karena ada 5.000 kuota yang dipersiapkan untuk Working Holiday Visa. Hello good people, welcome back to my YouTube channel bersama aku Wake Up di channel Sibuk Reader. Oke good people, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu sukacita. Oke good people, di video kali ini aku mau sharing tentang satu buah persyaratan yang pastinya kalian cari informasinya ini menjelang pembukaan kuota SDWHV atau WAR SDWHV ya teman-teman. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau ingatkan, kalau kalian cari produk digital yang bisa membantu kalian untuk memenuhi persyaratan SDWHV, aku udah siapkan di Linkit aku atau di link yang ada di deskripsi. Kalian bisa cek di situ persyaratan-persyaratan apa saja yang kalian butuhkan untuk WAR SDWHV. So, buat kalian jangan segan-segan untuk cek ya, mana tahu aku bisa bantu melalui produk digital yang aku sematkan di bawah. Untuk kalian yang sedang mempersiapkan persiapan IELTS, kalian boleh cek di link deskripsi atau Linkit aku. Di situ aku jual produk digital yang bisa membantu kalian untuk mempersiapkan persyaratan IELTS kalau kalian sedang mempersiapkan IELTS. Buat kalian semua good people yang sedang mempersiapkan SDWHV, pemerintah Australia membuka kuota Working Holiday Visa untuk Indonesia itu sebesar 5.000 kuota. Semoga kalian bagian dari 5.000 itu ya good people. Nah, apa yang perlu kita persiapkan sebelum WAR-nya dibuka? Memang bulan Mei tahun 2025 sudah dibuka, tetapi hanya menggunakan kuota sisa dari tahun 2024. Mungkin mereka yang belum menggunakan di tahun 2024, sehingga dibuka kembali di bulan Mei 2025. Tetapi, buat kalian yang belum mendapatkan kuota SDWHV, kalian harus mempersiapkan di bulan ini bahkan sampai akhir Desember nanti, karena pasti akan dibuka lagi oleh Ditjen Imigrasi untuk proses WAR SDWHV-nya teman-teman. Karena ada 5.000 kuota yang dipersiapkan untuk Working Holiday Visa. Buat kalian yang sedang mempersiapkan persyaratan IELTS, kalian harus mempersiapkannya sematang mungkin. Apalagi buat kalian yang belum mengambil tes ofisialnya. Nah, sesegera mungkin untuk mengambil tes IELTS ini karena kalian hanya punya waktu beberapa bulan saja. Kemungkinan kuota 5.000 itu akan dibuka hanya dalam satu kali saja seperti tahun kemarin atau tahun 2024. So, pastikan good people semua mempersiapkan persiapannya mulai dari dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan seperti yang sudah tertera di website Ditjen Imigrasi ataupun kalian nanti boleh lihat di sini ya. Kalian wajib mempersiapkan dan jangan pernah terpikir untuk memanipulasi data-datanya karena semua itu akan bisa dilacak ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas satu buah persyaratan untuk mendapatkan SDWHV yang perlu aku sharing, yaitu adalah IELTS atau Sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris. Memang ada berbagai sertifikat yang bisa dipakai untuk mendapatkan SDWHV, tetapi pada umumnya yang sering orang pakai adalah IELTS. Untuk skor IELTS yang dibutuhkan minimal 4,5. Kalian bisa pakai IELTS atau PTE, tetapi yang lebih familiar atau yang sering digunakan oleh pemegang Working Holiday Visa adalah IELTS. Nah, buat teman-teman, pastikan kalian mempersiapkan persyaratan IELTS ini secara matang dan kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Atau kalau kalian sudah mempunyai persyaratan IELTS ini, sertifikat IELTS, silahkan terus berlatih supaya kalian bisa lebih matang lagi untuk menggunakan bahasa Inggris kalian ketika sudah sampai di Australia nanti. Nah, teman-teman, untuk IELTS sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu academic test dan yang kedua adalah general test, di mana untuk sertifikat akademik ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang sedang berencana untuk melanjutkan studi atau mengikuti beasiswa. Tetapi kalau untuk tes yang general ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang mau bekerja ataupun kita yang sedang menyiapkan untuk persyaratan SDWHV ini atau mengejar Working Holiday Visa. Nah, kita bisa menggunakan
tes IELTS yang general. Karena menurut Badan Statistik, pertanyaan-pertanyaan untuk academic test itu lebih sulit dan lebih rumit ya teman-teman. Nah, dibanding dengan general test yang lebih mudah dan bahasanya sering kita gunakan sehari-hari. Biasanya pertanyaannya lebih mudah dan gampang untuk dipahami. Untuk pertanyaannya sendiri itu yang berbeda adalah di reading dan writing. Biasanya di dua section ini pertanyaannya lebih rumit dibandingkan dengan pertanyaan dari IELTS General Test. Nah, teman-teman, aku juga mau kilas balik dan flashback mengenai pengalaman aku mendapatkan IELTS tersebut. Untuk aku sendiri yang masih belum begitu mahir dalam bahasa Inggris, pertama-tama aku menggunakan media online untuk belajar. Dan aku mendapatkan course singkat selama 1 bulan dan mendapatkan free 1 bulan lagi, dan itu biayanya nggak sampai 1 juta. Bahkan ada yang cuma 500 ribuan aja untuk mengikuti course tersebut. Dan kita harus fokus apabila kita sedang mempersiapkan tes IELTS, dan di situ kita harus fokus belajar mengenai IELTS saja. Kalau kalian mau belajar basic, mulai dari basic lagi, saya sarankan untuk tidak perlu mengikuti tes IELTS dulu. Karena kalian harus mempersiapkannya mulai dari yang basic. Dan perjalanan kalian harus lebih panjang lagi. Nah, buat kalian yang sudah merasa percaya diri, kalian boleh mengikuti tes-tes online yang sudah disediakan oleh berbagai macam website ya teman-teman. Nah, buat kalian semua yang sudah memang memiliki kemampuan ataupun kalian sudah punya basic dalam bahasa Inggris, kalian bisa mengikuti course ataupun bimbingan yang singkat, biasanya sebulan atau 2 bulan, yang fokus mempelajari tentang IELTS ataupun pertanyaan-pertanyaan yang biasanya membahas tentang listening, reading, writing, and speaking. Nah, di situ kita dalam bimbingan IELTS tersebut kita hanya fokus dalam 4 section tersebut. Nah, buat kalian good people semuanya, kalau kalian sudah punya basic dan kalian sudah pede, kalian bisa langsung mengikuti tesnya dimanapun kota kalian bisa langsung pilih saja di tanggal dan pada saat pembukaannya ya teman-teman. Apabila kalian merasa belum percaya diri untuk mengikuti tes IELTS, oh ya, dan aku juga mengingatkan untuk biaya tes IELTS itu sebesar 3.100.000. Nah, tentunya kalau nilai kita tidak mencukupi dengan nilai batas yang diinginkan pemerintah Australia, pastinya kita akan mengikuti tes ulang ataupun mengikuti persiapan tes IELTS kembali. Nah, sangat disayangkan kan apabila kalian punya budget yang pas-pasan, dan pastinya kalian harus benar-benar serius untuk mendapatkan skor di atas batas yang diinginkan oleh pemerintah Australia, yaitu 4,5. Tips dari aku, kalian harus benar-benar belajar IELTS ini secara fokus dan secara intens. Karena dengan belajar intens, kita dapat mempersiapkan materi-materi apa saja yang biasanya ditanyakan atau soal-soal yang biasa keluar di ujian tes IELTS tersebut. Nah, saran dari aku adalah kalian harus benar-benar percaya diri untuk mengikuti tes tersebut. Jangan karena jadwalnya sudah terlalu mepet, kalian akhirnya hanya ikut-ikutan saja dan kalian belum punya persiapan. Akan sangat disayangkan sekali apabila skor kalian tidak mencukupi 4,5. Yang akhirnya kalian akan mengikuti dan harus mengikuti ujian lagi. Dan disitu kalian harus membayar sebesar 3 juta rupiah lagi. Dan itu sangat disayangkan, apalagi kalau kalian butuh banget nih uang tersebut. Apalagi persyaratan-persyaratan yang lain pasti lebih penting ketimbang kita mengeluarkan duit lagi untuk mengikuti tes IELTS. Kalau kalian lagi cari panduan atau tips and trick untuk mempersiapkan WAR SDWHV, di link aku yang udah aku sertakan di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek aja apa yang kalian butuhkan, baik itu persiapan IELTS ataupun persyaratan-persyaratan lainnya yang kalian butuhkan untuk SDWHV. Kalian boleh langsung cek aja di link aku. Nah, di situ kalian bisa persiapkan persyaratan-persyaratan apa aja yang kalian butuhkan. So, buat kalian yang sedang menunggu pembukaan WAR SDWHV, jangan pernah menyerah dan terus fokus ya teman-teman. Saya yakin kalian adalah salah satu dari 5.000 kuota tersebut. Dan pastikan kalian semua mempersiapkan persyaratannya secara baik dan teliti. So, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan keep spirit and stay productive. See you on next video.